Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rita dengan NIM 301240059. Hari ini saya akan mempresentasikan capstone project untuk mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata, yaitu sebuah aplikasi web bernama Automata Lab. Automata Lab ini adalah laboratorium virtual berbasis web yang digunakan untuk menstimulasikan 4 topik utama dalam teori bahasa dan otomata. Ada fin- ada finite state automata, regular expression, pushdown automata dan CFG, serta hierarki Chomsky dan CNF. Semuanya dilengkapi visualisasi diagram dan trace langkah demi langkah, jadi bukan cuma menampilkan hasil akhir, tapi juga proses berpikirnya. Aplikasi ini dibangun dengan Flash di sisi back-end untuk menjalankan algoritma otomata seperti simulasi DFA, NFA, Thomson Contraction, parsing CFG, hingga CYK algoritma. Dan sudah dideploy secara online menggunakan Railway sehingga bisa diakses kapan saja tanpa instalasi. Kita akan ke modul pertama yaitu Finite State Automata yang mencangkup simulasi DFA atau Deterministic Finite Automata dan NFA yaitu Non-Deterministic Finite Automata. Di sini pengguna bisa mendefinisikan automatanya sendiri secara manual. Di sini sudah ada contoh soal untuk bagian DFA. Ada state yaitu key 0, key 1, dan key 2. Ada juga alfabet A dan B. Dan ini ada transisinya, serta start state di awal dengan key 0, lalu diakhiri dengan key 0, key 1, dan key 2. Nah, saya mencoba input string seperti A, B, B, A. Seperti ini. Lalu kita jalankan simulasinya. Dan ini hasil simulasi. Jika kita input string A, A, B, ini hasil simulasinya. Yang tadi ditolak dan diterima, apa bedanya? Bedanya adalah karena key 2 adalah salah satu finite state, maka status akhirnya adalah diterima. Jadi jawabannya itu bukan hanya ya atau tidak, tapi juga histori lengkap perpindahan state. Ini penting untuk pembelajaran mahasiswa karena bisa melihat bagaimana automata bekerja, bukan cuma hasil akhirnya saja. Modul ini juga mendukung NFA. Bedanya NFA pada kolom keterangan di trace menyebutkan dengan epsilon closure. Kita coba jalankan simulasinya. Ini hasil dari NFA. Selain simulasi manual, modul ini sebenarnya juga terhubung dengan fitur konversi NFA ke DFA menggunakan algoritma subset contraction di balik layar. Lalu selanjutnya kita akan ke regular expression. Di sini sudah ada contoh soal. Cara teori, pola ini berarti string apa saja yang disusun dari kombinasi bebas huruf A dan B, asalkan diakhiri string tersebut diakhiri dengan urutan A, B, B. Kita coba proses regex.
Saya uji dengan 4 string sekaligus. A, A, B, B cocok karena diakhiri dengan A, B, B. A, B, B cocok karena string ini sendiri sudah persis A, B, B. A, 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 B tidak cocok karena string ini diakhiri dengan A, A, B bukan A, B, B. B, A, B, B cocok karena tetap diakhiri dengan A, B, B meski diawali huruf awal B. Yang menarik, di bawahnya sistem menampilkan diagram NFA hasil Thomson contraction secara otomatis dari pattern regex tadi. Lengkap dengan node-node epsilon yang menghubungkan setiap sub ekspresi. Jadi mahasiswa bisa melihat langsung bagaimana sebuah regex diterjemahkan menjadi automata sesuai dengan teori kesetaraan antara regular expression dan finite automata. Modul ini bahkan melangkah lebih jauh dengan menampilkan grammar reguler yang ekuivalen dari NFA tersebut. Star simbol beserta seluruh produksinya ini menunjukkan keterhubungan tiga representasi sekaligus, yaitu yaitu regular expression, finite automata, dan regular grammar yang menurut teori bahasa formal memang setara secara ekspresif untuk bahasa tipe 3. Selanjutnya kita ke modul 3 yaitu pushdown automata dan CFG. Pada modul ketiga, yaitu membahas pushdown automata dan konteks pre-grammar, di mana pengguna bisa memasukkan sebuah grammar bebas konteks, lalu sistem akan memparsing string uji terhadap grammar tersebut. Ini adalah contoh konteks pre-grammar, dan string yang diuji adalah AABB. Lalu klik tombol parsing grammar. So, ini adalah grammar yang secara teori menghasilkan A dan B, yaitu jumlah A yang harus diikuti jumlah B yang sama persis dan urutannya harus A semua duluan baru B semua. Saya saat saya uji, ini adalah hasil dari Leibniz derivation atau urutan penurunan simbol dari sisi paling kiri. Di sini juga ada Leibniz derivation yang dimana urutannya penurunan dari sisi paling kanan ada parse tree, yaitu visualisasi pohon penurunan, dan ada juga stack PDA, yaitu simulasi isi stack seperti layaknya pushdown automata. Selanjutnya kita akan ke modul 4 yaitu hierarki Chomsky dan CNF. Modul terakhir dan yang paling kompleks adalah hierarki Chomsky dan konversi ke Chomsky normal form. Di bagian atas, di bagian bawah, si- Di bagian bawah, sistem menampilkan visualisasi 4 tingkat hierarki Chomsky dari yang paling umum yaitu tipe 0, unrestricted, tipe 1 konteks sensitif, tipe 2 konteks free, dan tipe 3 reguler. Yang dimana setiap tipe ini bersifat subset dari tipe di atasnya. Contoh soalnya seperti ini. Sistem otomatis mendeteksi ini tipe 2 karena setiap ruas kiri produksi hanya terdiri dari satu simbol non-terminal, sedangkan ruas kanan bebas sesuai definisi formal CFG.
Di modul ini, konversi ke Chomsky normal form ditampilkan bertahap, bukan langsung hasil akhir, mengikuti algoritma standar konversi CNF. Pada langkah 1, ditambahkan simbol awal baru S00 supaya start simbol tidak pernah muncul di ruas kanan produksi manapun. Pada langkah 2, epsilon dihapus dan setiap produksi yang bergantung pada A disesuaikan. Sistem juga menandai simbol nullable-nya. Dalam contoh ini adalah simbol A karena A bisa menurunkan string kosong. Pada langkah 3, produksi berbentuk satu non-terminal ke satu non-terminal seperti S ke AB yang sebenarnya unit S00 dihapus dan digantikan langsung dengan hasil akhirnya. Pada langkah 4, sistem menghapus simbol yang tidak berguna baik yang non-generating atau yang unreachable. Di sini simbol S dihapus karena sudah tidak dapat dijangkau, juga karena start simbol sudah digantikan oleh S00. Pada langkah 5, terminal yang muncul dalam produksi lebih dari satu simbol digantikan dengan non-terminal baru, misalnya huruf A digantikan T0 dan huruf B digantikan dengan T1. Pada langkah 5 selanjutnya, ini adalah langkah terakhir menuju CNF, yang dimana setiap produksi dengan lebih dari dua simbol di ruas kanan dipecah menjadi rangkaian produksi biner berbentuk A, B, C. Sekarang sudah memenuhi syarat CNF yang dimana ruas kanan hanya berupa dua non-terminal atau satu terminal tunggal. Dan yang menurut saya paling berguna dari modul ini adalah transparansi prosesnya. Mahasiswa tidak hanya melihat grammar akhir, tapi juga alasan di setiap langkah konversi, termasuk simbol mana yang nullable dan simbol mana yang dihapus karena unreachable. Jadi, secara ringkas, Automata Lab ini mencakup 4 modul utama dalam teori bahasa dan otomata, yaitu simulasi DFA atau NFA, pengujian regular expression lengkap dengan Thomson construction, parsing context-free grammar dengan simulasi push dan otomata, dan konversi bertahap ke Chomsky normal form. Semua modul dilengkapi visualisasi diagram dan trace langkah demi langkah, sehingga aplikasi ini diharapkan tidak hanya menjadi alat bantu tugas, tapi juga menjadi media belajar interaktif untuk memahami konsep teori bahasa dan automata secara lebih visual. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahnya dulu.